Oke, kita mulai dari mengetuk-ketuk di sini. Tidak perlu dipikirkan ketukannya supaya kita masuk ke mode autopilot ya. Masuk ke mode autopilot, masuk ke mode otomatis refleks, masuk kepada area otak reptil kita. Nah, selanjutnya kita akan mengucapkan afirmasi yang sudah tadi bahan-bahannya sudah kita tentukan tadi. Temanya apa, emosi yang menyelimuti apa, kemudian levelnya di berapa. Selanjutnya kita buat afirmasinya. Afirmasinya seperti apa? Kita ucapkan seperti ini. Walaupun saya merasa cemas, walaupun kesehatan mental saya, kesehatan finansial saya di level 8, saya mencintai diri saya seutuhnya. Saya menerima diri saya apa adanya. Saya memaafkan diri saya. Saya ikhlas, saya pasrah. Oke. Ucapkan dari hati dulu, baru dorong keluar mengucapkan di mulut ya. Jadi dorongannya dari dalam baru keluar ya. Jangan cuma di mulut aja. Jangan cuma di mulut aja. Karena nanti nggak dapat energinya. Nggak dapat energinya. Karena kita mau mengeluarkan emosinya. Ya. Kita harus connect antara lisan kita, ucapan mulut kita dengan hati kita. Begitu. Antara dunia eksternal dengan internal kita itu harus connect. Begitu. Ya. Oke. Walaupun kesehatan mental saya, kesehatan finansial saya, kesehatan fisik saya, kesehatan hubungan sosial saya, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman kerja misalnya. Walaupun kesehatan finansial saya, hubungan sosial saya di level 8, saya merasa cemas, saya merasa khawatir, saya merasa takut. Saya mencintai diri saya seutuhnya. Ingat, connect antara hati dengan mulut. Dunia internal dan eksternalnya dikoneksikan. Saya mencintai diri saya seutuhnya. Ketika mengucapkan mencintai diri saya seutuhnya, itu benar-benar membayangkan semua kelebihan dan kekurangan diri kita, kita mengucapkannya. Kita benar-benar mencintainya. Kemudian kita menerima diri kita apa adanya. Kita sampaikan, saya menerima diri saya apa adanya. Baik itu diri kita, skenario hidup kita, semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya memaafkan diri saya. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu dan yang berhubungan dengan masa lalu, saya memaafkan diri saya, setiap bagian dari diri saya. Saya ikhlas, saya pasrah. Oke, sudah? Sekarang ketuk-ketuk di sini. Ketuk-ketuk di atas. Dalam kondisi refleks juga, tidak perlu difikirkan ketukannya. Dari mulai bagian sini, ke depan, ke belakang, sampai ke ubun-ubun. Ketuk-ketuk. Nah, saat ini kita akan melepaskan sisi setan yang ada di dalam diri kita. Setan dalam hal ini bukan entitas jin ya, bukan Khodam ataupun Korin ya. Setan di dalam konteks ini adalah bagian dari diri kita yang mempunyai sifat setan, yang mempunyai sifat menyesatkan, kadang nakut-nakutin, bikin horor, suka ngingetin lagi pengalaman masa lalu yang bikin trauma, suka ngingetin lagi apa yang akan terjadi, ketakutan-ketakutan, semua pikiran-pikiran negatif yang selama ini berputar dalam keseharian, ketika sedang sholat misalnya, muncul, sekarang ucapkan, keluarkan. Sampaikan apa aja yang muncul di dalam benak. Self-talk apa, self-talk negatif apa yang suka ini muncul dalam keseharian. Saya kesal, saya marah, saya benci, saya menyesal dengan apa yang sudah terjadi.
saya nggak bisa sehat kayaknya. Penyakit saya bisa semakin parah. Terus kata-kata negatif yang ada begitu, yang selama ini muter di pikiran, keluarkan. Karena bisa jadi kata-kata negatif ini mengikat emosi negatif juga. Kata-kata negatif ini menjadi berpengaruh jika hanya kata-kata saja, itu tidak akan berpengaruh. Tapi yang menjadi persoalan adalah kata-kata ini membawa emosi tertentu. Dan emosinya lebih cenderung ke arah yang memperdaya kita, yang negatif. Sehingga kita keluarkan tuh kata-kata, kalimat negatif yang terikat dengan emosi negatif. Keluarkan. Saya benci, saya kesal misalnya, saya cemas, saya khawatir. Kemudian di sini, saya khawatir, saya cemas, saya nggak pede, saya ragu dengan keputusan-keputusan saya nggak bisa lebih baik lagi. Saya takut untuk keluar rumah misalnya. Ini di sini, saya takut mengambil resiko. Ikutin ketukan-ketukannya, titik-titiknya, ini titik-titik meridian, titik-titik jalur energi untuk melepaskan emosinya tadi, emosi negatifnya, yang berhubungan dengan kata-kata yang kita ucapkan. Apapun yang suka muncul di benak kita, kata-kata negatifnya, keluarkan. Karena dalam keseharian kenyataannya seringnya kita itu ngomong self talk itu kata-kata yang negatif, kemudian di bawah mata bahkan 70% lebih dalam keseharian kita itu sering ngomongnya itu kata-kata negatif. Nah, saat ini kesempatan untuk melepaskannya. Dikeluarkan bukan hanya kata-kata, bukan hanya suara yang keluar, tapi emosi yang menyertai dengan kata-kata dan suara yang keluar itu yang lebih penting. Dan kita ketuk-ketuk jalur energinya ini supaya keluar dari jalur energi yang kita ketuk-ketuk ini. Keluarkan rasa kesal, rasa marah. Ini diwakilkan dengan kata-kata apa biasanya? Rasa cemas, rasa khawatir. Kemudian di bawah hidung, orang lain bisa lebih baik lagi, kayaknya saya nggak bisa. Saya kayaknya nggak mungkin dapat kesempatan lebih baik lagi. Nggak akan ada jalan lagi, nggak ada peluang lagi untuk saya lebih baik lagi. Nggak ada orang yang peduli dengan saya. Nggak ada yang mau bantu saya ketika saya berada di bawah. Saya benci, saya kesal misalnya. Keluarkan semuanya. Di sini, di dagu, kemudian di sini ya, di leher sini, ketuk-ketuk. Keluarkan sisi setan yang ada di dalam diri kita, bagian dari diri kita, begitu, yang suka nakut-nakutin biasanya, bikin overthinking. Keluarkan. Keluarkan. Masih ada kesempatan seperti sebuah ruangan, ini pintunya lagi dibuka nih. Yang selama ini suka bikin overthinking, bikin gambaran-gambaran negatif di dalam pikiran, ketakutan-ketakutan, rasa cemas, itu khawatir yang berlebih, keluarkan saat ini. Pintunya lagi dibuka, lepaskan. Kemudian di sini. Di sini. Keluarkan lagi, kalau masih ada yang tersisa, keluarkan lagi. Keluarkan lagi kalau masih ada yang tersisa. Keluarkan dengan diucapkan, dideskripsikan. Ngelihat apa sih yang suka muncul di pikiran, yang suka muncul di pikiran, rasa khawatir, rasa takut, misalnya yang jadi bikin takut, khawatir, apa sih yang ada di benak, gambaran seperti apa, suara seperti apa, keluarkan, sampaikan. Oke. Kemudian jeda terlebih dahulu, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Nah, tadi kita sudah mengeksplor sisi setan yang ada di dalam diri kita, part dari diri kita yang mempunyai sifat-sifat menyesatkan, begitu, karena suka nakut-nakutin, suka muter pikiran-pikiran negatif yang bikin stres, yang memicu otak reptil kita, sistem alarm bahayanya itu aktif, begitu.
Nah, dengan kita mengetuk-ngetuk tadi, kita sedang meriset kembali sistem yang ada di tubuh kita. Nah, kita lagi ketuk-ketuk di sini lagi, ya. Nah, sekarang sisi malaikat yang ada di dalam diri kita munculkan, kita penuhi di ruangan yang sudah kosong tadi. Yang suka ngingetin untuk tetap bertahan, yang suka ngingetin untuk tetap kuat, tetap berpikiran positif, untuk sabar, sabar ya. Kamu pasti bisa sembuh, kamu pasti bisa lebih baik lagi. Yang perlu kamu lakukan hanya bersabar saja, terus berusaha, karena kita nggak tahu waktu yang tepat, kapan tepatnya, semuanya kita nggak tahu. Yang perlu kita lakukan adalah berikhtiar. Dan salah satunya ketika kita melakukan terapi seperti ini, walaupun saat ini belum ada perubahannya, belum banyak perubahannya, terus lakukan. Terus lakukan sampai insya Allah ada waktu dan momen yang tepat, semuanya, potensi di dalam diri kita, jalur energinya, semuanya momennya tepat seperti sebuah puzzle yang akhirnya klik dan semuanya terbuka semuanya, dan akhirnya membuka semua potensi yang ada di dalam diri kita, membuka semua peluang-peluang, membuka semua keajaiban, perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Dan keberkahan dan keriduan dari Allah hadir. Bagian yang selama ini ngingetin kita untuk lebih baik lagi, yuk kamu bisa, kamu perlu belajar, kamu perlu bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Kamu bisa toleran, kamu bisa bersabar. Bagian yang suka ngingetin untuk beristighfar. Ikuti titik-titiknya, yang diketuk-ketuknya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bagian yang suka ngingetin untuk bersyukur. Alhamdulillah. Apapun yang didapatkan, apapun kondisi saat ini, semepet apapun kondisi finansialnya, seburuk apapun kondisi finansialnya, selalu ada yang bisa disyukuri. Di dalam kesempitan ada kemudahan, di dalam kesempitan ada kemudahan, ada kemudahan. Yang suka ngingetin untuk terus bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagian sisi malaikat kita yang suka sering ngingetin untuk bersolawat, supaya mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bagian dari diri kita untuk mengingat untuk berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Penuhi ruangan yang kosong tadi dengan sisi malaikat kita. Part di diri kita yang mempunyai sifat-sifat positif, bagian-bagian positif, yang mendukung kita untuk lebih baik lagi, untuk tetap kuat, untuk tetap menjalani kehidupan ini, mencintai diri kita sepenuhnya, yang ngingetin untuk menerima apapun skenario yang Allah ciptakan, Allah hadirkan dalam kehidupan ini. Yang suka ngingetin untuk terus berprasangka baik, ikuti titik-titiknya yang diketuk untuk berprasangka baik, karena ketika berprasangka baik kita langsung kontan kebaikannya kita dapatkan. Ketika kita berprasangka baik, maka tubuh kita meresponnya. Apa yang kita prasangkakan ini langsung dibayar kontan oleh sistem tubuh kita yang merespon prasangka baik kita. Ketika kita berprasangka baik, kita mendapatkan hal yang baik, kita bersyukur, maka tubuh kita langsung meresponnya seolah itu sudah terjadi. Langsung kita merasakan kontan prasangka baik kita. Dan ini akan menjadi transmitter untuk menarik apa yang kita prasangkakan ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Oke, kemudian bagian yang sini. Ketuk-ketuk lagi. Terus sisi malaikatnya terus munculkan dan ucapkan apapun yang ada. Hadirkan. Sehingga semakin dipenuhi ruangan yang tadinya kosong dengan sisi-sisi setannya, sekarang dipenuhi dengan sisi malaikat. Bagian dari diri kita yang mengingatkan kebaikan, yang memberikan
semangat ke kita, tetap bertahan, tetap menjalani kehidupan ini semakin lebih baik lagi. Oke, cukup. Sekarang tarik nafas yang dalam lewat hidung perlahan-lahan, hembuskan perlahan-lahan, dan rasakan hormon endorfin, dopamin, hormon-hormon kebahagiaan yang memberikan efek rasa aman, nyaman, dan tenang mengalir di tubuh kita, mengalir deras di tubuh kita. Dan rasakan, sampaikan kepada setiap bagian dari diri untuk menyampaikan, wahai setiap bagian dari diriku, aku ucapkan terima kasih telah membantu proses ini. Dan bersyukur juga, berterima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan saat ini silakan cek lagi levelnya. Tadi targetnya di level berapa, kemudian cek levelnya, rasa nyamannya, emosi yang menyertainya, apakah sudah berubah atau belum, gitu. Dan berada di level yang sudah ditargetkan, itu rasanya seperti apa, state-nya, kondisinya, rasakan. Dan tentunya tetap berprasangka baik, karena kita tidak tahu nih tubuh kita sedang berproses. Dengan proses yang kita lakukan, dengan terapi yang kita lakukan, tubuh kita, bawah sadar kita sedang berproses, sedang menyelaraskan diri. Terus berprasangka baik, jangan kita hentikan proses yang sedang menyelaraskan diri ini dengan pikiran-pikiran negatif kita, prasangka negatif kita. Terus prasangka positif, kita seolah sedang tetap membawa kepada track yang lurus begitu. Untuk tetap kita berprasangka baik sehingga penyelarasan ini terus berjalan dan kita dihantarkan pada hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, akan menarik kehidupan kita. Baik, sudah merasakan di level 6. Oke, baik. Alhamdulillah tadi di level 8, sekarang di level 6. Oke, nah itu tahapan-tahapannya. Terima kasih, berharap semakin bahagia, semakin sehat, semakin berlimpah, dan semakin berkah selalu. Oke, itu tahapan-tahapannya ya. Dan karena sudah jam 3, kalau di Garut, saya domisili di Garut, sudah mau masuk asar, saya akhiri untuk live di sesi ini. Nanti insya Allah kita bisa berjumpa lagi di live selanjutnya. Terima kasih semuanya, berharap semakin bahagia ya, semakin sehat, semakin berlimpah, dan semakin berkah selalu tentunya.